wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah kenapa Al-Quran bahasa Arab. Yang pertama, pertanyaan ini memang sering muncul. Bahkan banyak orientalis menanyakan ini. Kenapa Islam kok diturunkan dengan bahasa Arab? Karena kalau bahasa Indonesia dulu belum ada. Bahasa Inggris juga belum tertata. Gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Yang pertama adalah setiap nabi itu diturunkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Jadi mustahil nabi turun di Arab dakwah dengan bahasa selain bahasa Arab. Siapa yang mau dengar? Misalnya nabi diturunkan di Arab kemudian dakwahnya pakai bahasa Inggris. Itu tidak akan ada yang dengar. Misalnya saya ceramah di Indonesia kemudian pakai bahasa Jepang. Selain saya juga tidak bisa bahasa Jepang, ya mungkin tidak akan ada yang mau dengar. Karena apa? Karena nggak nyambung. Kalau kita ngomong dengan orang dan dengan bahasa yang tidak kita pahami, ya jangan sakit hati kalau kita ditinggal pulang kan gitu. Maka saat itu Nabi diturunkan di kalangan Arab, terlahir di komunitas Arab dengan bahasa Arab. Maka wajar jikalau Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak ada satu ajaran yang ingin disampaikan kepada suatu umat kecuali bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dipahami oleh masyarakat setempat. Kalau kita mau ngajak orang Indonesia dalam sebuah ajaran misalnya, yang paling pas ya pakai bahasa Indonesia. Masyarakat Mekah, masyarakat Madinah itu berbahasa Arab, maka wajar kalau Al-Quran berbahasa Arab. Karena Al-Quran itu diturunkan di mana masyarakatnya berbahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril pada Nabi kita Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun di Jazirah Arab, kemudian 13 tahun di kota Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Nah, baik masyarakat Mekah dan masyarakat Madinah itu adalah suku-suku yang menggunakan bahasa Arab untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, kemudian itu yang pertama ya, jadi sudah fix kenapa Al-Quran berbahasa Arab, karena memang nabinya itu diturunkan di Arab. Kemudian yang kedua, memang secara penelitian hanya bahasa Arab yang bisa menampung seluruh keanekaragaman makna-makna Al-Quran dengan segala detail-detailnya. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat luar biasa, kemudian dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu menurut para pakar memiliki sistem akar kata yang sangat lengkap dengan arti yang saling berkaitan sehingga dapat menjaga makna kata dan ide dari perubahan sosial dan penafsiran yang sangat subjektif. Di samping itu telah mengalami dokumentasi leksikal yang
final sejak zaman jahiliyah. Karena aspek historis bahasa Arab itu tidak mempengaruhi kemampuan seorang muslim hari ini untuk memahami makna yang benar terhadap bahasa wahyu. Jadi problem historis terhadap bahasa Arab sebagai wahyu atau bahasa wahyu dan juga bahasa kenabian seperti yang terjadi dalam agama-agama yang lain itu sudah tidak terjadi lagi. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, selain itu bahasa Arab merupakan juga bahasa yang tertua sehingga bahasa itu terjaga. Semakin tua sebuah bahasa, maka semakin kaya dengan kosakata, semakin sempurna gramatikalnya dan banyak simbol-simbol makna. Demikian mungkin uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Karena tadi mohon maaf, tadi ada error ya. Gangguan teknis ya, Ustadz. Gangguan teknis. Mohon maaf. Baik. Cak Ning, ini kita masih bersama dengan Ustadz Ambia yang intinya juga yang berkaitan juga dengan Al-Quran, Cak Ning, dan mengapa juga memang yang kalamullah, kitab-kitab Allah ini memang ya termasuk memang kalau dipelajari termasuk dari Zabur ataupun dulu kitab-kitab sebelumnya kan memang turunnya di Jazirah Arab begitu ya Ustadz ya? Betul. Apakah ini juga mungkin ada rahasia Allah di balik itu Ustadz? Bagaimana Ustadz? Iya. Ya mungkin ada juga hikmah di balik itu ya. Kenapa kok Al-Quran bahasa Arab kemudian diturunnya kok harus di Mekah, di Madinah kan? Yaitu sebuah ajaran itu akan disampaikan ke semua penjuru. Dari mana sebaiknya dimulai kan gitu? Atau memulai dari ujung timur atau ujung barat, utara atau selatan. Nah ternyata menurut penelitian itu yang efektif dimulai dari tengah, yaitu kawasan Timur Tengah. Ya bisa jadi selain Mekah Madinah, bisa jadi ya di Irak, Iran, Mesir, Yaman, itu kawasan tengah. Nah kebetulan sekali waktu itu ada kekuatan besar, yaitu kekuatan Persia dan Romawi ya saat. Itu kekuatan yang sangat besar. Persia itu menyembah api, Romawi itu menganut ajaran Nabi Isa, walaupun akhlaknya tidak seperti yang diajarkan Nabi Isa kan. Nah, Timur Tengah itu berada di tengah. Nah, seandainya Islam itu yang mengajarkan tauhid ini ya, itu munculnya di Persia, orang menganggap oh biasa, wong Persia sudah maju, Persia sudah maju. Itu juga ketika muncul di Romawi juga seperti itu. Sehingga dicari wilayah di tengah yang belum dikuasai oleh Persia dan Romawi, yaitu Mekah. Maka Mekah itu kalau bahasa Al-Quran dinamakan Ummul Qura atau pusat bumi. Gitu. Baik, ini ada yang bertanya Ustadz melalui akses WA. Matur nuwun Cak Ning, panjenengan yang sudah masuk ke 089602 kali 968. Terlebih lagi yang setia juga bersama dengan Cahaya Pagi ada Cak Prihadi atau Pak Prihadi, ada Mbak Asri di kawasan Tuban. Nah, kemudian ini dari Pak Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Dari apa yang sudah kita dapatkan kalamullah sebenarnya ini sedikit berbeda dengan topik. Saya ingin menanyakan ketika ide saya pernah mendengar ceramah ketika ide untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran itu sebenarnya dimulai dari khalifah siapa Ustadz? Oke, baik. Cak Anwar ya, matur nuwun Cak Anwar ya. Monggo Ustadz ditanggapi dulu Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi memang dulu Al-Quran itu kan berupa lembaran. Jadi belum mushaf seperti sekarang ini. Ya, jadi masih lembaran, bahkan masih tercecer di mana-mana kan gitu. Nah, kemudian itu waktu
Kanjeng Nabi masih hidup, Al-Quran itu belum dibukukan, gitu ya. Jadi setelah Kanjeng Nabi itu sedo wafat, kemudian pembukuan Al-Quran itu mulai terbukukan rapi itu di era Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi selain Khalifah Abu Bakar, sahabat Nabi yang bukan Al-Quran, ya dimulainya itu pada Khalifah Abu Bakar itu sudah dimulai, tapi menjadi seperti mushaf itu pada era Khalifah Utsman bin Affan. Itu alasan dibukukannya Al-Quran itu Al-Quran pada masa ini semakin luas wilayah Islam, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk belajar Islam. Itu. Ya. Jadi sebenarnya pada masa Khalifah siapa tadi Ustaz? Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ya. Tapi saya juga pernah mendengar idenya itu sebenarnya dari Khalifah Umar atau bagaimana Ustaz? Iya. Ya itu bahkan ide itu tercetus mulai Khalifah setelah Abu Bakar, Umar ya. Itu sudah tercetus ide untuk Umar. Cuma sudah menjadi rapi itu ketika Khalifah Utsman bin Affan. Ya, baik. Ini berikutnya dari Ning Evi atau Bu Evi. Assalamualaikum Ustadz. Memang ini bacaan ayat-ayat suci kalamullah itu Al-Quran adalah bahasa Arab begitu ya. Nah, bagaimana ini ketika memang saya belum bisa membaca Al-Quran secara huruf Arabnya, apakah saya juga boleh memulai dengan tafsirnya atau membaca artinya, mempelajari artinya terlebih dahulu? Nah, ini bagaimana Ustadz? Monggo Ustaz. Jadi sangat boleh sekali gitu. Tapi selain membaca tafsirnya atau artinya, ya kita sebagai muslim upayakan untuk belajar bisa membaca Al-Quran. Sebab ini Al-Quran ini kan mukjizat. Jadi bedanya kitab-kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya itu salah satunya adalah Al-Quran ini mukjizat terbesar. Karena Al-Quran ini mukjizat terbesar, sehingga membacanya saja itu berpahala. Iya. Artinya membaca bahasa Arab itu berpahala. Jadi selain kita tahu maknanya, kita juga harus belajar membaca Al-Quran dengan baik. Kalau yang dalam kasuistis seperti ngoten memang ya sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Ustadz ya. Oh sampai kapan? Bahkan sekarang itu banyak kok komunitas-komunitas orang-orang sepuh belajar Al-Quran itu banyak sekali. Jadi tidak ada kata terlambat. Saya jadi ingat ini Ustadz, kalau memang ada beberapa kisah-kisah saudara-saudara kita yang mu'alaf itu bahkan juga mungkin dari tafsir dan terjemahannya dulu ya Ustadz ya. Kadang-kadang wahyunya itu bisa juga melalui itu ngoten nggih. Memang hidayah Allah itu dari mana saja. Baik begitu ya Bu Evi. Jadi ini bisa jadi penyemangat untuk sama-sama belajar. Jadi mau nopo-nopo ya, pokoknya diusahakan paling tidak juga ini akan bisa lebih menyemangati, walaupun juga secara huruf hijaiyahnya atau huruf Arabnya masih belum bisa ngoten ya. Baik. Matur nuwun Neng Evi, Bu Evi ya. Ustadz sebagai penutup mungkin apa yang bisa panjenengan sampaikan sebagai rangkuman kita dari Cahaya Pagi kita kali ini, monggo Ustadz. Al-Quran itu pedoman hidup kita. Ya. Kita sebagai umat muslim menjadikan Al-Quran itu sebagai imam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hidup kita itu dituntun oleh Al-Quran. Jadi apa yang harus kita lakukan itu harus sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita harus berterima kasih kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita melalui Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa menjadi pedoman hidup kita, dengan harapan kita semua bisa selamat, bahagia dunia sampai akhirat. Oke. Ya, baik. Dan ini selalu menjadi pedoman kita begitu Ustaz, nggih? Betul. Ayat-ayat suci Al-Quran. Nggih, matur nuwun Ustaz Ambia atas waktunya, ilmunya yang sudah dibagi. Barakallah Ustaz, lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan bisa ngangsu kawruh lagi. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam.